Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak kita Pak Permohonan sebagai Nazir Masjid Huta Baru di Siagian, ya Bapak kita ini ya kita hormati bersama. Selanjutnya yang saya hormati orang tua kami juga, saya belum kenal Pak satu persatu, tapi terima kasih Pak atas kehadirannya bersama kita di sini. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Ketua Perwiritan BKMT se-Kecamatan Batang Toru, ibunda kami yang sangat semangat beribadah dan mengajak umat kepada kebaikan. Dan juga rasa cinta saya dan bangga saya kepada ibu-ibu yang pada hari ini kita sama-sama di sini melaksanakan sholat tasbih bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan ceramah singkat di hadapan kita bersama, saya akan memperkenalkan siapa kami. Kami Bu diutus dari kantor urusan agama Kecamatan Batang Toru untuk melaksanakan pembinaan kepada umat. Jadi kami ini dalam keadaan bertugas oleh negara. Kami ada beberapa orang yang hadir pada hari ini. Saya sendiri bernama Martarum Borupandia. Mungkin sudah ada beberapa ibu-ibu yang kenal karena saya sudah beberapa kali penyuluhan di Padang Laca. Juga sudah pernah di Hapesong dan juga di daerah Batang Toru, daerah mana kemarin? Pining. Kemudian yang pertama, Bapak kita penyuluh agama juga ada ditugaskan di wilayah ini dia Bapak Hamdan. Ya, angkat tangannya Pak Hamdan supaya dikenal oleh masyarakat. Beliau adalah penyuluh agama Islam yang sama-sama bertugas kami di Kecamatan Batang Toru, wilayahnya termasuk daerah sini. Berapa wilayah desanya Pak? 5. Desa apa aja Pak? Padang Laca, Sisoma, Sisipa, Sianggunan, Huta Baru, dan Sipenggeng. Itu adalah wilayah tugas Bapak kita ini sebagai penyuluh agama Islam yang ditugaskan oleh pemerintah Kementerian Agama. Dan juga di ujung sana ada Ibu Dian Lubis. Dia daerah WEK 1, WEK 2, WEK 3, dan WEK 4. Kemudian ibu ini Ibu Melina Yanti Rambe. Dia daerah Batu Godang, Huta Godang. Jadi hari ini ada 4 orang yang hadir kami Bu, Bapak, yang bertugas sebagai penyuluh agama. Dan saya juga ditugaskan di 4 kecamatan, termasuk Kecamatan Batang Toru, Muara Batang Toru, Sangkunur, dan Angkola Barat. Jadi kami tiap bulannya rolling ibu-ibu, tidak bisa setiap hari kami menghadiri pengajian ibu-ibu dari desa ke desa. Kami harus rollingnya kecamatan ke kecamatan. Mungkin demikian sekedar perkenalan dari kami, dan ini adalah satu program yang disepakati oleh Bapak Camat dan juga Bapak Kapua dan Ibu Ketua BKMT kita. Program ini akan berjalan sekali sebulan. Mungkin jadwal udah ada sama-sama Ibu jadwalnya. Dan daerah wilayah-wilayah mana yang akan menjadi zona perkumpulan pengajian yang dikelola oleh Ibu BKMT dan kantor KUA. Ya Ibu-ibu, mungkin sekedar perkenalan demikian. Baik, Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang saya hormati, mari sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi yang cerah ini, di pagi yang sejuk ini,
di pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan semangat, kita diberikan terutama keimanan yang kuat kepada Allah. Dengan keimanan kita itu kita dilapangkan dan diikhlaskan langkah kita menuju masjid kita yang berbahagia ini. Maka bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang beriman. Untuk itu sebanyak-banyaknya lah ibu-ibu sekalian, bapak yang saya hormati, kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah. Karena apa kata Allah? Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatku, dan bagi orang yang tidak bersyukur maka rasakanlah azabku suatu hari akan sangat pedih. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Jangan ingkari semua nikmat yang diberikan Allah. Bahkan pada saat kita berada di masjid ini, nikmat yang paling indah adalah nikmat silaturahimnya. Senang ya Bu bisa bertemu ya Bu ya dengan saya. Saya juga sangat senang Bu bertemu muka dengan ibu-ibu. Di dalam sebuah hadis kita katakan, orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka sering-seringlah bersilaturahim. Mudah-mudahan kita hari ini yang membangun silaturahim, berkenalan, bertemu muka, beribadah bersama, dipanjangkan Allah umur kita dan dimurahkan Allah rezeki kita semuanya. Amin. Selanjutnya mari sama-sama ibu kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW dengan membacakan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan bacaan selawat kita yang kita bacakan bersama-sama, maka di yaumil mahsyar kelak Rasulullah akan melihat wajah kita, memandang kita sebagai umatnya. Amin. Dan di yaumil mahsyar kelak pada saat sudah tidak ada lagi pertolongan selain selawat kita, pada saat ibadah-ibadah kita habis karena banyaknya gibah kita, pada saat amal-amal ibadah kita hangus karena riya kita, maka satu-satunya harapan kita adalah berselawat kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang akan memberikan syafaatnya atas izin Allah kepada kita sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Karena itu ibu, perbanyaklah salawat ya, perbanyaklah salawat. Baik mau tidur, baik sedang sendirian, jangan daripada merangan-angan, daripada melamun-melamun, daripada marsak-marsak, galau-galau, rindu memikirkan anak yang jauh tak pulang-pulang, mengeluh karena anak tidak ada perhatian kepada kita. Lebih baik kita bersalawat, berzikir, dan beristighfar. Itu adalah pengisi jiwa kita, supaya kita tidak kosong, supaya batin kita tidak sedih. Maka bersalawatlah, berzikirlah, dan kemudian beristighfarlah. Isilah waktu kosong itu dengan beribadah kepada Allah tanpa ada rasa ria di sana. Karena kalau kita berzikir, berselawat, beristighfar, tetangga juga nggak tahu. Tapi kalau kita bersedekah pasti tahu. Maka zikir, istighfar, dan berselawat itu akan jauh dari ria. Karena hanya kita dan Allah dan malaikat yang tahu apa yang sedang kita kerjakan. Oke ibu? Insya Allah akan kita laksanakan. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati dan dimuliakan Allah, saya tidak panjang ceramah ibu, karena pembukaan juga udah hampir 15 menit. Hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran kepada kita untuk kita amalkan. Jadi ayat Al-Quran itu kita baca, kita pelajari, sesudah kita pelajari kita tahu apa artinya, dan akhirnya kita amalkan. Ajaran Al-Quran hanya dibaca, hanya didengar, hanya diketahui, tapi tidak diamalkan, hasilnya nol. Hanya ibadah membaca yang dapat pahalanya. Tetapi akan lebih sempurna ajaran Al-Quran itu apabila kita baca, kita tahu artinya, kita pahami ilmunya, lalu kita amalkan. Jadi hari ini saya mengajak kita untuk membacanya, mengetahui artinya, setelah itu
itu nanti kita amalkan masing-masing dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim wa dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sering baca ini ya Bu? Kalau udah yang sering khatam Al-Quran pasti dibacanya ini, karena ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Tapi kalau belum pernah khatam, mungkin hanya Al-Baqarah aja terus diulang-ulang. Bagi yang sudah sering khatam pasti sudah pernah baca Al-Quran ini, ayat ini, An-Nisa ayat 9. Artinya apa Bu? Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bicara dengan tutur kata yang benar. Jadi, hal pertama yang disuruh Allah kepada kita di dalam ayat ini, ibu-ibu, hendaklah kita takut kepada Allah. Takutlah kita kepada Sang Pencipta. Ya, takut kita. Takut apa? Takut akan azabnya. Kenapa kita bisa diazab oleh Allah? Nah, nanti saya jelaskan. Yang jelas kita disuruh oleh Allah untuk takutlah engkau kepada Allah. Apa yang harus kita takutkan? Ayat ini mengatakan, wahai butet, wahai bucok, wahai ayah, wahai umat, takutlah engkau apabila suatu hari kau akan meninggalkan generasi di belakangmu dalam keadaan lemah. Jadi ini satu tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan generasi di belakang kita itu, anak keturunan kita itu agar tidak lemah. Lemah dalam hal apa ibu sekalian? Kita harus takut meninggalkan generasi kita itu lemah dalam hal apa? Yang pertama ibu, lemah imannya. Biar ada kita ibu, jika suatu hari anak keturunan kita, anak yang kita tinggalkan lemah imannya, maka kewajiban kita lah sebagai orang tua untuk menanamkan iman kepada Allah. Itu kewajiban kita. Rukun iman ada berapa Bu? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran atau kitabnya, iman kepada malaikat, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada yaumil akhir. Tanamkan keimanan yang 5 itu kepada anak kita. Yakinkan anak kita bahwa Allah itu ada. Panjang lagi ceritanya nanti Bu kalau kita kaji satu-satu. Tugas kita adalah menanamkan rukun iman itu kepada anak cucu kita. Nanti iman kepada Allah seperti apa, iman kepada yang lain lagi ceritanya. Yang jelas rukun iman itu tugas kita sebagai orang tua untuk menanamnya sejak kecil. Nanti di akhirat kalau kita tidak menanam ini, tidak mendidik ini kepada anak kita, maka anak kita masuk ke dalam neraka, kita juga akan ditariknya ke dalam. Maka tanamkan iman itu, iman yang 5 itu dulu. Iman kepada hari akhir. Isima coba pasuo, isima pikirkan. Jadi seolah-olah kita tidak yakin dengan hari akhirat. Kita harus yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Itu salah satunya beriman kepada hari akhir, itu adalah surga dan neraka ada. Ibu sekalian, itulah yang pertama tugas kita. Hendaklah kita takut, ibu, bapak, kalau suatu hari kita meninggalkan anak kita dalam keadaan tidak beriman, maka tugas kita lah itu satu. Yang kedua, hendaklah kita takut jika suatu hari kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah ibadahnya. Ya, anak-anak kita itu juga disuruh sholat ibu. Jangan hanya ibadah kita yang kita prioritaskan. Subuh itu bangunkan anak kita, manang, inang, subuh, salat. Itu tugas kita.
Jadi jangan kita hanya sibuk dengan ibadah kita sendiri sebagai umatnya, sebagai ayahnya, tapi kita tidak melihat ibadah anak kita seperti apa. Maka kita arahkanlah ibadah anak kita itu juga. Ibadah itu banyak. Mengaji, sholat maghrib bagi yang dekat rumahnya yang laki-laki itu wajib ke masjid kalau sudah balik. Makanya ayahnya duluan harus berangkat ke masjid supaya ibadah maghrib anak itu juga bisa kita arahkan. Suruh suami kita ibu, suruh anak laki-laki kita yang sudah balik sholat maghrib itu azan mau dipanggil ya, dipanggil. Kalau perempuan afdolnya sholat di rumah. Panggilan sholat ke masjid itu wajib bagi laki-laki, apalagi tanpa toa. Misalkan masjid ini tanpa toa, tanpa mikrofon, azan di sini, lalu kedengaran ke rumah kita, dia tidak sholat sini, tidak sah itu sholat itu di dalam rumahnya. Tanpa toa ya, tanpa pengeras suara. Misalkan masjid ini lalu ada orang azan di dalam masjid ini, kedengaran ke rumah kita, tapi kita tidak sholat ke masjid bagi kaum bapak, sholat itu tak diterima Allah. Maka arahkanlah anak kita, arahkanlah suami kita. Sholat ke dia amang ni anakku, kodo imamku. Kau masuk neraka, dona masuk neraka, kokinai. Tapi anu madung kita arahkan suami kita, madung kita ingatkan anak kita, tapi mereka tidak lakukan, lepaslah kita ibu-ibu. Tapi sebagai ibu merepetlah, ya, jangan malas merepet, jangan takut dibilang mama ini nabi bebekan. Karena memang tugas kita harus merepet, tugas kita harus mengingatkan, tugas kita harus selalu nyok, tapi untuk kebaikan. Itu salah satu tugas kita. Tapi kalau ada mama-mama yang pendiam, nampaknya suaminya tak sholat diam, nampaknya suaminya metogel diam, saya cari lalu merepet lah ibu lah. Saya merepet itu. Padahal melok kena bek mau inang nintet. Jadi hendaklah kita takut ibu-ibu apabila suatu hari kita meninggalkan generasi kita dalam keadaan lemah iman, lemah ibadahnya. Kemudian apa lagi ibu? Hendaklah kita takut jika suatu hari kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah ilmunya, yang lemah ilmu. Makanya kewajiban kita menyekolahkan anak-anak kita, kewajiban kita mendidik anak-anak kita, apakah di sekolah formal ataupun di madrasah-madrasah ataupun mungkin maghrib mengaji ataupun sekolah-sekolah yang dibina oleh umat. Sekolahkan anak kita di situ ibu-ibu supaya dia punya ilmu, paling tidak dia punya ilmu agama. Apabila kita suatu hari mati, anak-anak kita yang tahu ilmu agama, dia akan pandai mendoakan kita. Karena salah satu yang kita harapkan apabila itu sudah mati adalah doa-doa anak yang soleh. Tapi kalau anak kita tak pandai berdoa, tak pandai mengadahkan tangan kepada Allah, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Harta, kita yang ngasih harta sama anak kita. Warisan, kita yang memberi warisan kepada anak-anak kita. Karena itu ibu, kewajiban kita mendidiknya. Tapi kalau kita tidak melakukan kewajiban kita itu, lalu anak-anak kita bodoh tak punya ilmu, dosanya sama kita ini. Atau menanggu di pasikolah temu anakmu, tapi mengharap kamu bisa mereka mendoakan menjadi anak yang soleh. Dari mana kamusnya? Karena itu kewajiban kita sebagai orang tua. Sekolahkan anak-anak kita sepanjang anak-anak kita mau. Rezeki datang itu ibu, rezeki. Dan yang keempat ibu, hendaklah kita takut apabila suatu hari kita juga meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah apalagi? Lemah ekonominya. Jadi apakah kita harus meninggalkan emas setakar, emas gunung, rumah besar setiap orang? Tidak juga. Tapi kita harus memikirkan bagaimana caranya suatu hari anak-anak kita ini bisa mencari hidupnya sendiri, bisa cari makan sendiri. Dia tidak di hari tua kita nanti tidak mengarsak kita biar.
saat kita sudah tua, nah mengarsak di anak untuk kita, maka persiapkanlah ibu anak-anak itu. Bagaimana caranya supaya mereka memiliki ekonomi yang kuat? Mati kita, anak kita menjadi pengemis. Mati kita, anak kita menjadi capurut nyala. Sebagai umat Islam, kita harus memikirkan itu. Bagaimana caranya supaya anak kita memiliki ekonomi yang baik? Jangan disantun-santuni aja anak kita setelah kita tidak ada. Maka berupaya, banyak kewajiban kita. Al-Quran loh ibu yang menyuruh kita untuk mengkhawatirkan generasi kita di belakang apabila dalam keadaan lemah. Bukan saya ibu. Disuruh kita untuk memikirkan bagaimana kehidupan anak di belakang kita. Maka ajari anak kita menabung, ajari anak kita hidup jangan boros. Kalaupun orang tuanya kaya, jangan ajar anak kita berhambur-hambur uang, tapi ajarnya anak kita itu untuk bisa mengelola keuangan, membangun ekonomi. Karena umat Islam janganlah maunya miskin ya Bu ya. Maunya jangan ada orang Islam itu yang miskin. Supaya karena orang yang memiliki harta itu beribadahnya juga lebih banyak, bersedekahnya bisa lebih banyak. Maka bekerjalah kita. Ajari anak kita jangan berpangku tangan. Ajari anak kita jangan hanya main game, main HP. Tapi ajarilah anak kita untuk memikul satu tanggung jawab. Mana tahu suatu hari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Paling tidak seperti itu Ibu. Itu tugas kita. Kenapa kita khawatir nanti anak kita itu hidup melarat di belakang kita? Itu tugas kita. Kemudian yang kelima, apalagi yang harus kita takutkan apabila kita meninggalkan anak-anak kita Ibu? Khawatirlah kita Ibu, takutlah kita jika suatu hari kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah kesehatannya. Ya, bagaimana Ibu kalau kita mati anak kita ternarkoba? Bagaimana Ibu kalau kita meninggal atau anak kita tukang copet, tukang merampok? Maka bentengilah anak-anak kita dengan ilmu tadi, iman tadi, supaya dia tahu bahwa bernarkoba itu tidak baik. Beritahukan anak-anak kita Ibu, orang yang narkoba itu setiap dia narkoba Ibu, itu banyak sarafnya yang rusak. Lalu suatu hari sesudah dia dewasa, dia akan menikah. Maka akan lahirlah seorang anak dari laki-laki atau perempuan yang sudah rusak sarafnya. Lahirlah anak-anak yang dari bibit yang sudah sakit. Contohnya begini, kalau kita nanam jagung, bibitnya kian udah busuk kian, kira-kira harapannya jagungnya bisa tumbuh bagus dan berhasil bagus atau gimana Ibu? Begitu juga manusia ini. Untuk memiliki generasi yang bagus, bibitnya harus bagus. Kalau bibitnya saja pun sudah terkontaminasi dengan zat-zat beracun berupa narkoba tadi, maka anak yang dilahirkan ini pun pasti ada kelemahan saraf otaknya. Maka lahirlah anak prematur, lahirlah anak yang cacat, lahirlah anak yang stunting. Stunting itu tidak mau tumbuh, gagal tumbuh. Tidak bisa, umurnya sudah 11 tahun, tapi pemikirannya masih seperti anak umur 5 tahun. Itu contoh. Jadi orang tua ini, kita ini, jangan sampai ada yang menarkoba dulu. Supaya kita memiliki anak yang tidak cacat. Karena tadi kalau bapaknya, ibunya sudah cacat karena rusaknya saraf-saraf pengaruh narkoba, otomatis anaknya juga lahirnya bagian tertentu pasti ada cacat dan kurangnya. Maka jika seperti itulah generasi kita Ibu, coba kita bayangkan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, lahirlah generasi cacat.
rusak mentalnya. Tidak akan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ibunya dipikirnya istrinya, adik perempuannya atau anak perempuannya dipikirnya istrinya. Itu pengaruh narkoba. Masego, error. Maka kewajiban kita lah ibu menjaga anak-anak kita. Kewajiban kita lah ibu membakar anak-anak kita itu untuk tidak terlibat narkoba, tidak terlibat pergaulan bebas. Apalagi anak perempuan bu, kalau ibu punya anak perempuan jagalah dari SD. Jangan sampai kecolongan bu. SD, SMP. Dalam salah satu data, 15% anak SMP kena joblos. Di mana ibu-ibunya bapaknya pada saat itu? Berarti tidak ada pengawasan orang tua kepada anaknya. Anak SMP kena joblos. Itu ada datanya bu. Di mana anak-anak itu melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya? Di rumah mamanya dengan alasan mengerjakan PR bersama. Makanya pantau anak gadis kita. Awasi anak perempuan kita, ingatkan, ajarkan, suruh menutup aurat. Suruh anak perempuan kita supaya bisa menjaga diri, menghargai diri, menghormati diri. Jangan lalai ibu-ibu rajin beribadah, rajin sholat, rajin menumpukan amal ibadah, tapi kurang pengawasan kepada anak-anak kita. Yang rugi nanti adalah generasi kita ke belakang. Hamil di luar nikah, lahirlah anak di luar nikah. Hamillah anak sebelum menikah. Maka khawatirlah kita bu. Saya ajak ibu, saya juga anak perempuan, saya juga punya anak laki-laki. Tugas kita bersama ibu bapak ibu untuk menjaga, memakar anak kita. Kalaupun kita sudah lewat, nanggodong di anak gadis pak. Toh aku mau pabagas kundu sudah mengalap bodoh. Anak orang anggap anak kita, anggap kita idah mah anak niala, jajo telah berbinis, pulang kau bilang. Jangan diam kita, marah mamanya sama kita, bilang sama saya. Supaya saya marahin lagi mamanya. Orang anak-anak berkeliaran di luar sana bersama lawan jenisnya yang bukan muhrimnya. Siapapun bapak ibu yang melihatnya, tegur, suruh pulang. Itu kewajiban kita bapak ibu semua. Mungkin saja ibunya tidak tahu anaknya sedang di sana, tapi saya melihatnya. Maka saya yang wajib menegurnya, karena itu adalah anak orang muslim. Ibu-ibu sekalian, banyak sekali PR kita, banyak sekali tugas kita sebagai orang tua. Dan yang terakhir adalah hendaklah kita takut ibu-ibu. Jika suatu hari kita meninggalkan anak di belakang kita, keturunan di belakang kita dengan lemah akhlaknya. Khawatirlah kita ibu. Zaman sekarang, nah heran kita dah nih ya. Nah, itulah tugas kita, bagaimana mengembalikan anak-anak yang sudah kita heran-heran itu, yang tak punya adab itu, yang tak punya moral itu, yang tak punya akhlak itu. Itulah tugas kita, bagaimana mengembalikan agar anak-anak memiliki sopan santun dan akhlak. Uma dia HP, naruh bete. Uma onda, suri halak mamar HP, sadau di mana? Iso enggak ma ayang nih, iso enggak ma ayang nih uma nih. Dipelintir matong babah nih. Pagoda ko, pamemeho, wopah-wopah ko, sidu ko magoda, mangalo ko, upamati ko no. Jangan takut bicara dengan anak dengan tegas, menginjak, mengelonjak. Apalagi dia bergaul dengan wilayah yang pergaulannya yang kita tidak tahu di luar sana. Kewajiban kita ibu mengembalikan anak kita itu agar memiliki akhlakul karimah. Jangan sampai saya yang mendidik anak ibu di luar. Kalau saya nanti mendidiknya, bu, terkejut ibu. Saya tidak pandai manis-manis ngomong. Isi dulu ayam, masih langsung dalam ayam, maka itu ayam. Asyik semua diparangi ini kumen. Maafkan saya ibu kalau saya keterlanjuran bicara, tapi kalau saya seperti itu bicara, tak sadar diri mau udah inang. Isi dulu inang ini kumen. Apalagi tahu aku orang tuanya yang bekerja siang malam untuk menafkahi keluarganya di pribadi bersama-sama. Kalau kita
peduli Ibu dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita itu akan kembali kepada pelukan kita, kepada pangkuan kita. Tapi kalau kita tidak peduli dengan anak-anak kita, maka anak kita akan menjadi orang lain di dalam rumah kita. Nah, kita tanda be buruk tai, indah tetangga be anak tai, sikapna, perbuatan nah kita tanda be, nah tahu be, anak ni si doon, te ayat nana soalnya tulang upung nana soalnya, soalnya anak kon. Dia tidak bisa kita kaul kembali, tidak bisa kita rengkuh kembali. Oleh karena itu Ibu, jika kita masih memiliki anak mulai SD, jangan dipikir mendidik anak itu mulai SMP ya Bu ya. Rasul menyuruh kita untuk memukul anak kita jika dia sudah umur 7 tahun kalau dia tidak mau sholat, pukul saya. Maka sejak itulah pendidikan itu bisa ditanamkan kepada anak itu sudah mulai berpikir. Umur 7 tahun. Ada Ibu mencibit anak Ibu. Aku cuma ada bapak pakai selok sualo Ibu. Pakai selok sualo. Iman ada tahu. Karena mama biar orang terdapat sabu terbanting kena. Selok sualo rumah bukan. Mangido ampun. Ampun bunda indah bila. Karena terlambat dia. Rumah saya Bu, kalau anak-anakku habis sholat isya 8:30 wajib masuk rumah. Ayahnya pun begitu. Kalau ayahnya mau keluar, tidur dulu anaknya. 8:30 Bu, wajib masuk rumah. Kalau tidak, morat kau siap bagasan jalan di bagas. Tapi harus dari umur 7 tahun itu Bu. Kalau sesudah SMA-nya dibikin begitu, pergi dia ke rumah pacarnya. Morat kau dia jadi mau maknya, nak pula biaunya. Kayak yang bagas ni doanna. Modom punya isi. Asina mulak kok tidak ke rumah nak kasi mulak behonnya. Terlambat kita mendidiknya Ibu. Magodang tu ya baru diterapkan peraturan ini. Kalau mau mendidik anak, didiklah dia sejak kelas 1 SD paling tidak. Aturan itu terapkan dari sejak kelas 1 SD. Kalau udah SMA-nya baru kita terapkan, udah kalah kita Bu. Tinjunya pun nanti dikting itu kalau mengamuk dia, udah takutlah kita itu. Tapi inilah ayat Al-Quran. Kalau baru hari inilah Ibu mendengarkan penjelasannya, sebelumnya belum pernah Ibu dengar penjelasannya, belum terlambat juga lah Ibu. Mungkin ada yang mendokon, sinama dia najol buat tu ayat on. Sugari mau tu ayat Al-Quran An-Nisa ayat 9 dan mulai najol. Mungkin malu amalkan sejak anakku kecil. Sekarang anakku sudah tua semua, bahkan malu bapak dengan awalnya. Baik Ibu, belajar itu tidak memandang umur. Mari kita amalkan. Indah sempat kita amalkan kepada anak kandung kita, amalkan kepada cucu-cucu kita. Beritahukan anak kita, menantu kita supaya mereka mendidik anak-anaknya sejak dini. Supaya kita tidak terlambat dalam mendidik anak-anak kita. Jika kita mengkhawatirkan generasi, cucu kita itu kan generasi kita ya Bu ya. Anak di belakang kita, mungkin anak-anak kita sudah tidak sempat lagi karena udah besar, udah berumah tangga. Maka cucu kita, dokon tu makne, ulang madawo ngamenjeng tu daganakon. Harus seimbanglah antara kasih sayang dan peraturan. Ya. Harus seimbang antara kasih sayang dan aturan. Jangan kasih sayang aja tanpa aturan. Jangan aturan saja tanpa kasih sayang. Ada orang setrengan orang tua. Asal ngomong tu anak nama ngamuk saja. Asal ngomong tu anak nama ngamuk saja. Yang gantinya amuk ini bisa merubah anaknya. Padahal yang bisa merubah adalah kasih sayang kita dibarengi dengan sikap tegas kita dalam mendidik anak. Ibu-ibu sekalian, mungkin hari ini inilah kaji kita itu, satu ayat Al-Quran. Mari kita amalkan bersama. Bagi yang punya anak masih bisa kita bimbing. Jika tak punya anak, ada cucu kita, ada anak tetangga kita, ada anak saudara kita. Kalau kita lihat lingkungan kita itu, masih dukunganlah orang tua.
Misalkan ada satu tempat sering nongkrong di situ anak-anak muda, marsi dukungan ada orang tua, so ulang nongkrong saja karejo di daganah apa, ulang marsi padiar, karena kenakalan anak-anak itu menular ibu, kenakalan remaja itu merembes. Anakku sebetulnya alim, tapi ada anak yang nakal, itu bisa saja dia akan berpengaruh dengan pergaulan. Karena itu kita harus sebagai orang tua, satu desa, satu lingkungan itu harus bersih dukungan. Pulang pandang anak misi anu torkonia si anakku na bagus di baru. Jangan, lebih baik kita bersih dukungan. Kini ibu-ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai evaluasi diri kita. Mari kita lebih memperbaiki generasi kita ke belakang. Bagaimana supaya generasi kita ke belakang menjadi lebih baik, lebih beriman, lebih semangat beribadah, lebih berilmu, lebih baik kehidupan ekonominya, lebih baik kesehatannya, dan makin mulia akhlaknya. Itu adalah tugas kita bersama. Mohon maaf kepada orang tuaku apabila ucapan saya mandok tu, hati Bapak, ya Ibu, saya mohon dimaafkan. Kebenaran itu datang dari Allah, dan jika memang ada kebaikan yang saya sampaikan, itu adalah kebaikan yang datang dari Allah. Dan apabila saya sebagai seorang hamba melewati batas saya dalam menyampaikan kebenaran, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kepada orang tuaku yang seharusnya memberi nasihat kepadaku, tapi saya lebih mudah menceramahi ibu-ibu. Saya mohon maaf ya Bu ya. Saya melaksanakan tugas, baik itu tugas dari Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, beramar ma'ruf nahi munkar, dan juga kami melaksanakan tugas kami sebagai penyuluh agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.